Novel Korban Rahim Sewaan karya Wija, episode 25, Taman Rekreasi. Hari-hari Eva lewati dengan segala fasilitas mewah yang ada di vilanya. Makanan dan camilan selalu terhidang untuk Eva tanpa diminta. Cake, es krim, susu, buah segar adalah camilannya setiap hari. Dia sangat menikmati menjadi ibu penggantinya saat ini. Bahkan berat badan Eva naik secara drastis. Semenjak dia sudah tidak merasakan mual lagi. Dia lebih banyak menghabiskan harinya dengan memakan makanan yang belum pernah dia makan. Kadang juga menghabiskan banyak porsi es krim dengan berbagai rasa di setiap harinya. Dr. Danis yang mengetahui kebiasaan Eva sama sekali tak melarangnya, karena es krim juga baik untuk pertumbuhan janin di dalam rahimnya. Kemarin Eva mengatakan bosan karena terus berada di dalam villa. Meski sudah dilengkapi dengan segala fasilitas, dia tetap saja merasa bosan dan mengatakan ingin pergi ke taman hiburan kota atau kemanapun untuk menghilangkan bosannya sejenak. Dan keinginan Eva itu sampai di telinga Daniel, dan akhirnya Daniel memfasilitasi Eva dan Tony hari ini pergi ke taman rekreasi setempat yang masih berkutat di kota Jakarta. Tepat jam 8 pagi, setelah melakukan sarapan, Eva dijemput oleh sebuah mobil untuk menuju ke taman rekreasi yang sudah dipilih oleh Daniel untuk liburan Eva dan Tony. Tidak diperbolehkan membawa apapun karena semua sudah disiapkan oleh para pelayan yang akan ikut serta. Akhirnya Eva dan Tony dengan santainya masuk ke dalam mobil yang sudah ada di depan villa. Saat keduanya sudah masuk dan melihat ke arah sang supir, lalu melihat ke arah bangku di sebelah kemudi, dan mereka mendapati Vincent ada di sana, tengah asik dengan ponselnya. Eva dan Tony saling berpandangan. Telah lama mereka tak melihat pria menyebalkan itu, tapi mengapa di saat Eva meminta untuk pergi sekedar menghibur dirinya, Daniel malah mengirim Vincent untuk menemani mereka, dan itu jelas menurunkan mood baik Eva saat itu juga. Eva dan Tony seakan mengatakan lewat tatapan mata mereka, kenapa ada pria menyebalkan ini di sini? Tanpa berkata apapun, keduanya langsung bersandar di kursi mobil dengan wajah yang sedikit kecewa. Oh maaf, aku terlalu asik dengan ponselku. Para tuan dan nona, kita akan segera berangkat. Semoga perjalanan kalian menyenangkan hari ini. Tak menjawab, keduanya saling menatap lagi seakan saling berkata, ada apa dengan dia? Kenapa gini? Tutur katanya berbeda setelah lama tak bertemu. Tak mendengar jawaban dari keduanya, Vincent pun segera berkata lagi, baiklah, mari kita berangkat ke tempat yang sudah dipilih oleh Tuan Daniel. Mobil pun langsung melaju pelan menuju tempat rekreasi. Di perjalanan semua hening, tak ada pembicaraan sampai mereka tiba di tempat rekreasi yang sudah dipilih. Eva melihat tempat rekreasi yang sangat terkenal di Jakarta, tapi hari ini sangat sepi sekali. Dia pun heran dan berkata pada Tony, tempat ini terkenal ramai sekali bukan? Sekarang hari apa? Kenapa tak tampak seorang pun di sini? Atau tempat ini sedang libur ya? Eva berkata tanpa melihat Tony. Dia masih saja fokus pada jendela mobil melihat ke arah luar. Tampaknya hari biasa, bukan hari libur nasional atau apapun. Ya, kau benar juga. Kenapa sepi ya? Jangan-jangan tempat ini tutup, makanya tak ada satupun orang yang kesini. Jawab Tony sambil memandang ke arah luar juga. Mobil berhenti dan mereka pun turun dari mobil. Vincent berada tepat di hadapan mereka menatap keduanya, memakaikan gelang ke tangan Eva, gelang yang berfungsi sebagai tiket masuk tempat wisata ini. Eva menurut, membiarkan Vincent memasangkan di tangannya. Belum juga masuk ke dalam, tapi dia sudah mempunyai tiketnya. Kapan dia beli ya? Batin Eva, terheran tapi enggan bertanya pada Vincent, malas berdebat dengannya. Vincent telah selesai memakaikan pada Eva, lalu dia memakaikan pada dirinya sendiri. Dengan gerakan santainya, Tony merentangkan tangannya, berharap Vincent memakaikannya seperti pada Eva. Tapi dengan acuhnya, Vincent malah melemparkan gelang itu pada Tony dan berkata, pakai gelangmu sendiri. Anda memakaikannya pada Eva, lalu kenapa kau menyuruhku memakainya sendiri? Memang kau siapa? Tidak ada yang spesial dari dirimu. Aku memakaikannya pada Eva karena dia sedang mengandung calon tuan kecil atau nona kecil di dalam rahimnya.
Aku akan menghormatinya karena sekarang dia termasuk keluarga dari Tuan Daniel. Dan kau siapa? Tak penting, jawab Vincent pada Tony. Sekarang, ayo Nona, kita masuk, kata Vincent pada Eva, mempersilahkan masuk ke tempat rekreasi. Hei, bagaimana cara memasang ini? Teriak Tony yang melihat Vincent mulai meninggalkannya. Dasar bodoh, umpat Vincent pelan. Dengan tergesa-gesa, Tony mengikuti langkah keduanya, masuk ke tempat rekreasi, sambil sibuk memakai gelang tersebut. Eva dan Vincent berjalan di koridor-koridor menuju wahana bermain. Bermainlah apapun Nona, tapi jangan sampai membahayakan bayi yang ada di dalam rahim Nona, kata Vincent menasihati Eva. Ya, aku mengerti, tapi aku ingin bertanya sesuatu. Tanyakan apapun padaku. Kenapa tempat ini sepi sekali? Tempat ini sudah disewa oleh Tuan Daniel untuk hari ini. Maksudnya? Eva langsung menatap Vincent dengan tatapan tajam dan kaget. Tuan Daniel sudah menyewa tempat rekreasi ini khusus untuk Nona Eva. Dia tak mau Nona antri berdesak-desakan ketika ingin bermain di sini, yang itu dapat membahayakan bayi Tuan Daniel nantinya. Jadi Nona hari ini bisa bermain apapun, asalkan tidak membahayakan bayi Tuan Daniel. Satu lagi, hari ini Tuan Daniel dan Nona Arsana juga para pelayan dan pengawal ada di sini untuk berlibur, juga bersama Nona. Imbuh Vincent lagi. Benarkah? Ya, Nona lihat saja nanti. Vincent berbicara pada Eva sepanjang koridor dengan tutur kata yang lembut. Itu membuat Eva nyaman berada di samping Vincent sekarang, menanyakan apapun yang ingin dia tanyakan. Sedangkan Tony yang berjalan di belakang mereka hanya mendengarkan perbincangan mereka berdua. Tony sendiri merasa senang karena hari ini dia bisa bermain apapun tanpa harus rela antri dengan banyak orang. Dia juga senang bisa melihat Arsana, sang wanita cantik, meski kadang perangainya sangat menyebalkan. Dan benar saja, ketika mulai memasuki wahana bermain, sudah terlihat Daniel, Arsana, para pelayan, serta para pengawal yang sudah menghambur di sana. Astaga, sebanyak ini para pelayan dari pengawal dan pengawal Tuan Daniel, kata Eva spontan saat melihatnya. Ini hanya sebagian Nona, sebagian yang lain sedang menjalankan tugas mereka. Wih, Tuan Daniel benar-benar kaya raya, sambung Tony tiba-tiba. Dia tak akan membayarmu sebanyak itu kalau dia bukan orang kaya, jawab Vincent ketus kepada Tony. Dengan tiba-tiba, Arsana berjalan ke arah mereka, lalu dia mendekati Eva dan memeluknya hangat. Bersenang-senanglah hari ini. Buat anakku juga senang berada di dalam rahimmu, kata Arsana sambil memeluk Eva. Eva yang terkejut secara spontan juga memeluk Arsana hangat. Ternyata Nona Arsana memiliki sifat yang baik juga. Batin Eva senang. Bersambung.